Justru dimana kelihatannya anime samurai sedang sangat menjamur gitu ya, justru tidak ada kebaruan. Bahkan Rurouni Kenshin yang tahun 96, rasaku masih bisa lebih enak ditonton daripada Sabino no Armor sama Jibiate. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, sedang Minasan Speak. Jadi izinkan aku memulai dulu dengan menceritakan bagaimana topik ini bisa tercetus gitu di kepalaku. Awalnya, aku tuh bersiap pingin bikin konten pandangan pertama untuk Summer 2022 ngebahas anime Bujigire, sebuah anime bertema samurai. Yang mana samurai aku pernah mention, aku tuh emang suka banget gitu. Aku cukup gemar menikmati seri-seri, bahkan bukan seri, konsep samurai di dunia nyata gitu ya, di masa lalu dulu. Itu aku emang suka banget. Makanya sadar nggak sadar, aku sendiri tuh baru sadar ya, anime-anime samurai yang belakangan ini tuh rilis aku bahas semua. Meskipun orang-orang nggak nonton. Yasuke aku bahas, Orien aku bahas, bahkan yang busuk kayak Sabino no Armor aku bahas. Makanya aku tercetus, oke, aku akan bahas Bujigire. Tapi begitu aku tonton Bujigire, aku lihat review orang-orang juga, kok ini sama kayak yang lainnya ya? Sama kayak belakangan ini, dimana seri-seri samurai itu kok kelihatannya kurang begitu berhasil menembus pasar ya. Kalau aku bilang dengan kasar nih ya, kok jelek ya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan seri-seri samurai yang di akhir 90-an awal 2000-an tuh keren-keren banget gitu ya? Dan padahal ini adalah sebuah warisan sejarah dari Jepang itu sendiri. Apa yang terjadi? Industri anime kok belakangan ini memberikan kita anime-anime samurai yang template, standar, dan kebanyakan ngaco semua di beragam aspeknya. Itulah dasar kenapa pikiran itu tadi tercetus, ide ini muncul, dan mari langsung aku bahas aja. Silakan di like, share, subscribe, pemikiran bahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sahabat aku, penikmat samurai, mari kita berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berbagi sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kalau kalian nyadar, kalau kalian notice, terutama kalau suka dengan anime samurai, kalian tahu betul anime bertema samurai itu cukup langka sebenarnya. Karena kalau kalian backtrack, contoh aja misal kalian cek My Anime List, kalian urutin berdasarkan tahun rilis. Dari tahun 80-an dulu anime samurai itu cuma muncul setahun sekali. Setahun mentok-mentok 2 kali. Atau bahkan ada yang 1 tahun nggak ada sama sekali anime bertema samurai. Tahun 96 ada Rurouni Kenshin, 2000-an awal ada Samurai Champloo, ada Gintama, ada Afro Samurai, ada Samurai 7, dan lain sebagainya. Tahun 2010-an pun juga cukup solid lah masih. Ada Sengoku Basara, ada Mushi Bugyo, dan ada beberapa lagi lainnya. Tapi setelah itu di akhir tahun 2010-an, masuk ke 2020-an, justru beberapa seri-seri samurai ini cukup banyak malah ya. Bahkan sadar nggak sadar, di tahun 2022 ini aja, itu sudah ada 3 anime samurai rilis. Kalian mundur setahun, ada 1 anime samurai. Kalian mundur 1 tahun lagi, ada juga 1 anime samurai. Tapi semuanya, 5 yang rilis belakangan ini, itu kurang mendapat respon yang positif. Di konten kali ini aku mau tidak mau harus membandingkan gitu ya dengan anime-anime samurai lawas. Karena memang pada masa-masa itu buat kalian yang nonton, kalian akan sepakat dengan aku, ceritanya tuh memang keren banget. Animenya tuh memang oke banget, dari segala premisnya, dari action sequence-nya, dari karakter development-nya, semuanya. Sampai ke seiyu atau opening ending semuanya tuh oke. Tapi beda cerita dengan anime samurai belakangan ini. Mari kita mulai. Alasan pertama kenapa kok kurang begitu meyakinkan gitu ya, kurang begitu oke anime-anime samurai belakangan ini adalah pertama, kurangnya originalitas premis. Kalian silakan tonton atau cek sinopsis aja deh. 5 anime samurai yang belakangan ini rilis, 3 tahun belakangan ini rilis, konsepnya tuh pasti gini. Samurai tertindas dan mereka akan melawan yang menindas mereka. Entah mereka dijajah, atau orang-orang mereka diserang, dibunuh, atau mereka dibully, dikucilkan segala macam. Intinya mereka terdesak nih dan akhirnya mereka akan melawan. Bayangkan, 5 anime itu bukan jumlah yang sedikit rasaku. 3 tahun juga bukan waktu yang sebentar. Masa iya ceritanya tuh stuck selalu di sana? Bahkan kalau kalian nonton Bujigire sama Sabino no Armor, kalian akan temukan segudang kemiripan dalam cerita dan dalam karakternya. Sedangkan coba kita kembali ke masa lalu gitu. Kita backtrack deh. Dengan anime-anime lawas bertema samurai, Rurouni Kenshin. Apa yang jadi premis dasarnya? Kenshin, Himura Kenshin, seorang Hitokiri Batosa yang pengen menebus dosa-dosanya dia. Dia berkelana mencari orang-orang yang bisa dia selamatkan, bisa dia tolong, dan melindungi orang-orang yang dia sayang. Gintama,
Meskipun ada konsep, iya, mereka tertindas, mereka dijajah oleh alien Amanto. Mereka pernah melawan para Amanto mengusir mereka. Tapi cerita utama di setting Gintama adalah bagaimana para manusia, para samurai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hidup berdampingan dengan orang-orang, dengan makhluk yang menjajah mereka. Bagaimana kehidupan mereka di dunia modern sekarang ini akhirnya berubah. Atau misal Samurai Champloo, 2 orang samurai yang saling bertarung sebenarnya nggak saling akur, tapi dipertemukan, diikat oleh 1 orang gadis, dan gadis ini meminta mereka untuk menemani dia dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah perantauan. 3 anime samurai, konsepnya beda-beda. Ini kalau aku panjangin lagi ke Afro Samurai, ke Blade of Immortal, ke Mushibugyo, makin panjang lagi, makin beda lagi, makin variatif lagi. Tapi di 3 tahun belakangan ini, justru dimana kelihatannya anime samurai sedang sangat menjamur gitu ya. Setiap 1 tahun sekali ada, justru tidak ada kebaruan. Justru nggak ada dinamika dari apa yang sudah ada. Meskipun oke, dunianya beda, setting dunianya beda gitu lah ya. Musuhnya, wujudnya juga beda, oke. Kekuatannya beda, iya. Tapi secara konsep semua premis disatukan dengan satu benang yang sama. Ditindas dan melawan. Alasan selanjutnya adalah entah kenapa gitu ya, padahal ini tuh 5 anime, 3 tahun, tapi karakterisasinya tuh lemah semua. Karakterisasinya tuh tipis banget. Karakter utama di Jibiate dan Yasuke adalah tipikal MC, main karakter, seorang yang sudah kuat tapi punya masa lalu yang pahit. Udah, gitu doang. Sepanjang seri, sepanjang cerita, gak ada karakter development apapun. Kalian mungkin akan bilang, loh kan Gintoki sama Kenshin juga kayak gitu, karakter kuat yang punya masa lalu pahit. Tapi seenggaknya dalam cerita ada karakter developmentnya. Bagaimana mereka bergulat dengan masa lalu mereka, bagaimana mereka ingin melindungi apa yang mereka sayangi di masa sekarang, dan bagaimana kesulitan mereka menghadapi musuh-musuhnya, segala macam, masih ada karakter developmentnya. Gak stuck begitu aja dengan title orang kuat tapi punya masa lalu yang menyakitkan. Atau ini yang lebih menyebalkan lagi buatku, entah kenapa 3 anime di tahun 2022 ini bertema samurai, karakternya warna-warni. Kenapa? Kenapa harus warna-warni? Aku paham, supaya gampang membedakannya, supaya jadi karakterisasi yang paling mudah, ya udah bikin aja desain yang beda-beda. Yang mana dilakukan juga sama Sengoku Basara. Ya kan, Sengoku Basara juga warna-warni. Tapi Sengoku Basara setidaknya karakternya punya cerita yang dalam. Ada karakter developmentnya sepanjang cerita. Si karakter utamanya tuh nggak template. Misal kalian mau bikin cerita nih ya, jangan bikin karakter utama yang kayak gini doang. Ada backstory, mereka punya masa lalu, whatever apapun itu masa lalunya. Kemudian sekarang si karakter utama kita ini dengan gigih, dengan sekuat tenaganya dia, dengan pantang menyerah menghadapi masa depan, mengalahkan musuh-musuhnya dia, berusaha sekuat tenaga, kemudian akhirnya jadi kuat dan menang. Jangan. Karena itulah yang dilakukan sama Bujigire, Sabiro no Armor, dan Orien. Dan entah kenapa semua karakter utamanya harus banget diasosiasikan sama warna merah. Aku paham kok, itu pertanyaan retorika. Cuman harus banget kah pakai warna merah? Harus banget nih. Tapi mungkin akan juga ada yang bilang, ya kan beda, Rurouni Kenshin kan ratusan episode, Gintama ratusan episode, Samurai Champloo 20 episode, Sengoku Basara ada berapa season. Sedangkan anime-anime baru ini kan belum seberapa. Mereka cuma 1 core, 2 core doang, 6 episode, 12 episode. Ya kalau tahu animenya pendek, 12 episode doang, kenapa karakternya seabrek? Kalau tahu jatah tayangnya nggak panjang, kenapa nggak fokus aja ke 1-2 karakter utama? Kenapa harus ngasih segitu banyak karakter yang akhirnya nggak ke-explore dan sok-sokan semua mau dikasih jatah tayang? Orien sih rasanya nggak gitu sih ya. Cuman Bujigire dan Sabiro no Armor yang tadi aku bilang mirip banget melakukan hal seperti itu. Dan terakhir, alasan ketiga adalah entah kenapa, sorry to say, grafisnya tuh pada buluk semua akhir-akhir ini. Dari 5 anime itu tadi, Jibiate, Yasuke, Orien, Sabiro no Armor, sama Bujigire. Dari 5 ini, cuman 1 doang, Yasuke doang, yang enak buat ditonton secara konstan. Secara konstan, 6 episode. Bujigire sama Orien itu masih di tengah-tengah deh. Nah, Sabiro no Armor sama Jibiate dengan CGI-nya yang gak karu-karuan itu, dan Sabiro no Armor yang entah kenapa digambar sama anak TK. Apa yang terjadi? Ingat gak buat kalian yang nonton Samurai Champloo, inget gak sekeren apa grafisnya Samurai Champloo? Action sequence-nya tuh kayak gimana? Bahkan Rurouni Kenshin yang tahun 96, yang pertempurannya tuh gak fluid loh. Rasaku masih bisa lebih enak ditonton daripada Sabiro no Armor sama Jibiate.
kemana semua kualitas itu gitu? Kenapa semuanya menghilang begitu aja? Mungkin memang seperti yang pernah aku bahas gitu ya, kelihatannya memang industri anime Jepang tuh sedang lagi terseok-seok banget. Mereka kekurangan SDM yang handal, bahkan orang-orang yang sudah nyemplung di dunia animasi Jepang pun hidupnya kurang begitu sejahtera, kurang begitu nyaman. Sementara tuntutan projectnya banyak, dan akhirnya mau nggak mau kualitasnya nggak bisa seperti dulu lagi. Kualitas indah yang memukau mata, yang bikin kita betah nonton tuh rasanya udah nggak ada lagi, udah sirna lagi. Dan itu aja untuk kali ini, untuk pendapatku terkait tema yang sangat aku sukai ini sebenarnya gitu ya, tema cerita, tema anime samurai. Harapanku sih nanti 2022 akhir atau 2023 atau seterusnya gitu lah, nanti bakal ada 1, 2, 3 anime samurai yang bisa mengobati ini semua dan bisa kembali memberikan kebahagiaan, kenikmatan, kepuasan, dan kejayaan untuk kita penonton dan untuk tema samurai sendiri. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian sepakat dengan aku? Silahkan taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan lihat video ini kalau mikir bahasan kali ini, jangan lupa komentar di share kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga yang aku suka dan kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itulah saya Minasan.